Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya singkat saja, kalau boleh nanti TikTok sedikit saja pimpinan ke yang Net 89. Kalau saya tidak salah waktu kita rapat kemarin, tim kuasa hukum tersangka itu mengatakan telah mendapatkan kuasa penuh untuk menjalankan restoratif justice-nya. Sementara di Perpol kita mengharuskan wajib hadir si tersangkanya itu, ya, sehingga RJ-nya sedikit terganggu atau tertunda. Sementara 3 tersangka ini telah DPO dan menjadi red notice. Saya kira teman-teman di Kasubdit yang menangani ini sudah pas meletakkan aturan main itu. Nah, saya hanya ingin mengkonfirmasi ulang apakah benar seperti itu, sehingga RJ itu menjadi, kalau saya bilang sulit dilakukan atau tidak dapat dilakukan karena si pelakunya itu dalam posisi DPO atau red notice. Mohon pimpinan di TikTok dulu sebelum saya lanjutkan. Tapi dulu Pak. Baik, terima kasih. Terkait masalah RJ, tadi kami sampaikan semangatnya adalah niat baik dari kedua belah pihak. Itu di khususnya RJ di kepolisian. Artinya antara korban dengan pelaku sama-sama berniat baik untuk menyelesaikan. Dan kami memohon kepada dari pihak kuasa hukum untuk menghadirkan kedua belah pihak supaya tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Pada saat menandatangani perdamaian, bukan kuasa hukum yang menandatangani ini, tapi pihak tersangka. Tersangka menandatangani dengan korban, sehingga dua-duanya deal selesai. Sehingga nanti di kemudian hari tidak ada lagi permasalahan pada kami, terutama penyidik. Jangan kita sudah niatnya mencari barang bukti segitu banyaknya, kemudian kita bantu untuk restoratif justice, nanti kembali kepada kita sendiri kalau terjadi masalah. Untuk menghindari itu, makanya kita minta supaya niat baik, silakan duduk. Aset banyak kok, nggak usah khawatir. Saya bolak-balik kasih sampaikan kepada kuasa hukum. Ini niatnya baik kan? Kalau niatnya baik, silakan hadirkan sini supaya selesai. Kenapa harus takut? Aset ini banyak untuk dibagikan kepada para korban. Kenapa tidak mau hadir? Gitu Pak. Satu lagi, apakah upaya menghadirkan mereka sudah sampai batas maksimal atau masih, atau bagaimana perkembangan terbaru kehadiran ketiga tersangka itu? Sampai berkas terakhir kita limpahkan tahap 2 tidak dihadirkan. Terima kasih. Terima kasih. Itu penting kita klarifikasi dalam rapat yang terbuka ini. Ya, ya, karena DPO kan masih dicari. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman dari Jampidum dan seluruh jajaran, juga Dir Tipideksus dan seluruh jajaran yang hadir cukup banyak. Suasana hari ini sebenarnya adalah lesson learn kita, pelajaran bersama kita atas KUHP kita yang telah berusia 44 tahun dan yang sekarang sedang kita upayakan untuk segera merevisinya atau menggantinya, malah untuk mendampingi mengejar KUHP baru kita yang efektif berlaku 2 Januari 2026 yang akan datang. Oleh karena itu, kasus-kasus yang sekarang terjadi ini, terutama RJ, ini menjadi pelajaran yang sangat mahal untuk kita rumuskan menjadi norma hukum dalam KUHP kita. Pak Jampidum, saya ingin memastikan berakhirlah Perja 15/2020 itu ketika KUHP kita sempurnakan. Berakhirlah Perpol itu, Pak Dirpiti Pedeksus, ketika KUHP kita telah kita tuntaskan. Berakhirlah semua Perma dan Sema karena KUHP kita sudah lengkap. Seluruh aturan acara itu tadi kan mau niatnya melengkapi kekurangan-kekurangannya di KUHP. Nah, oleh karena itu, salah satu yang saya ingin garis bawahi masukan kita, terutama dari teman-teman Tipideksus ya, yang akan melibatkan LPSK.
LPSK ini, karena ini korbannya kan banyak sekali nih, yang tadi kita cerita ini banyak sekali dan uangnya pun besar sekali. Supaya LPSK itu betul-betul bermanfaat, kita hadirkan melindungi korban dan juga saksi-saksi nanti yang dihadirkan. Jadi saya ingin mendorong baik Jampidum maupun teman-teman penyidik di kepolisian maksimalkan LPSK itu, karena itu instrumen kita supaya dia sama-sama berimbang dan menjadi transparan gitu. Jadi saya berharap sekali lewat pimpinan kasus yang kita angkat ini selesai persoalannya, tapi juga pelajaran paling mahal untuk kita masukkan di KUHP kita. Termasuk sahabat-sahabat semua para advokat yang mendampingi masyarakat mencari keadilan, Anda juga ikut bertanggung jawab memberi masukan norma-norma hukum yang Anda hadapi supaya tidak terjadi di lain waktu. Pada advokat ini pariban saya Boru Lubis, teruslah berjuang, ya, jangan menyerah ya, kita dorong betul supaya ini tuntas. Terakhir pimpinan, kepada DNA Pro ini saya ingin mengapresiasi lah Pak Jampidum ya. Kira-kira begini nih pesan Ramadannya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya rasa gembira? Dari Jampidum ke korban DNA Pro melalui Komisi 3 DPR RI. Terima kasih pimpinan.